Selamat pagi Bapak Ibu dosen, perkenalkan nama saya Aulia. Saya di sini sebagai moderator dari presentasi laporan perancangan arsitektur 6. Dan di sini saya bersama teman-teman saya, yaitu ada Erwin Krishna, Andre Agi, dan juga Leonardo Axel. Bab 1 pendahuluan akan dijelaskan oleh Andrea Anggi. Latar belakang. Penumpang dalam menggunakan layanan kereta api memerlukan adanya ketersediaan fasilitas di stasiun. Jadi stasiun LRT ini diharapkan dapat digunakan oleh semua kalangan, serta menjadi bangunan yang ramah lingkungan. Kemudian pernyataan masalah. Pernyataan masalah di sini ada 4 di antaranya, yaitu bagaimana memunculkan karakteristik visual dalam perancangan stasiun LRT di Semarang sehingga dapat mempermudah masyarakat dalam mengenal identitas LRT. Untuk yang ketiga, yang tiganya dapat dilihat di slide. Selanjutnya yaitu tujuan. Tujuan dibangunnya stasiun LRT ini dikhususkan di Kota Semarang, yaitu sebagai fasilitas umum baru yang dimana berfungsi sebagai tempat untuk menurunkan dan menaikkan pengguna LRT. Bab 2 ada gambaran umum akan dijelaskan oleh Leonardo Axel. Terminologi proyek. Stasiun LRT adalah stasiun yang terdapat kereta light rail transit dan menjadi moda transportasi umum dengan menempuh perjalanan yang singkat tetapi dalam jarak yang dekat. Karakteristik bangunan. Karakter utama pada stasiun LRT ini yaitu sebagai transportasi umum yang terhubung dengan destinasi wisata yang ada di Semarang. Karakteristik fasilitas. Terdapat beberapa fasilitas yaitu seperti eskalator, lift, CCTV, flash intercom, musola, ruang menyusui, toilet, public announcer, klinik, ruang teknis, dan fasilitas penunjang lainnya. Pada area BWK 3 terdapat beberapa peraturan, yaitu KDB yang diperbolehkan sebesar 50%, KLB hanya diperbolehkan dengan maksimal 1,8 dengan 3 lantai, GSB yang diperbolehkan itu sebesar 17 meter. Bab 3 adalah analisa dan pemrograman arsitektur akan dijelaskan oleh Erwin Krishna. Untuk kapasitas stasiun LRT sendiri mengacu pada data LRT Jakarta, diperkirakan 300-350 penumpang dan 6 gerbong kereta dan sekali jalan. Kebutuhan luar yang berada di luar bangunan bertujuan menunjang aktivitas bangunan tersebut. Bab 4 adalah penelusuran masalah akan dijelaskan kembali oleh Erwin Krishna. Kendala dapat langsung terlihat di site-nya ya, dan sulit diolah karena kondisi tanah berair atau berawan. Ini membutuhkan kajian lebih optimal untuk menangani permasalahan ini. Selebihnya ada masalah non-desain yang tidak selalu dipergunjingkan. Permasalahan desain dapat dijelaskan seperti bentuk dan bukan memaksimalkan penggunaan pencahayaan dan penggunaan alami. Terus kajian struktur mendalam dikarenakan tanah berat dan rawa, penggunaan material atau bahan bangunan yang sesuai dengan lingkungan tersebut, dan lainnya bisa dilihat dari slide. Bab selanjutnya adalah landasan teori, akan saya jelaskan sendiri. Penerapan green arsitektur. Konsep perancangan dengan konsep green arsitektur building ini memiliki tujuan yaitu menghadirkan suasana berdasarkan apa yang ada pada areal bangunan. Konsep green arsitektur ini sendiri diambil dari lokasi tapak yang berada di area rawa, yang dimana ekosistem lingkungan sekitar juga perlu dijaga. Untuk tata ruangnya sendiri, pengaturan tata ruang sudah terdapat dalam Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 PRT M 2007. Dengan penataan ruang luar harus memperhatikan juga penataan baik penataan taman aktif dan pasif. Untuk struktur, kinerja, dan teknologi, pada kondisi saat ini yang digunakan sebagai stasiun LRT memiliki kondisi tanah yang lembek, yaitu berada di lahan yang rawa. Maka dari itu dibutuhkan struktur bawah atau struktur fondasi yang kuat yang dapat menahan penurunan beban yang merata dengan tujuan agar menghindari krek atau keretakan pada bangunan yang menimbulkan kerobohan baik total maupun sebagian. Untuk bab selanjutnya yaitu ada landasan perancangan yang akan dijelaskan oleh Andre Anggi. Landasan perancangan tata ruang bangunan. Pada bangunan ini fungsi bangunan sendiri digunakan sebagai stasiun LRT. Maka dari itu penataan pada tata ruang bangunan sendiri disesuaikan dengan besaran jalur kereta LRT seperti panjang kereta, lebar rel kereta, dan tinggi kereta dari atas rel. Landasan perancangan bentuk bangunan.
Perancangan bentuk bangunan dapat disusun dengan menggunakan analisa pendekatan dari permasalahan ada pada tapak sehingga pembentukan bangunan atau juga dapat dibentuk sesuai dengan bentuk tapak yang ada. Landasan perancangan bahan bangunan. Landasan perancangan bahan bangunan yaitu tentang material yang digunakan dalam membangun sebuah bangunan. Pada pondasi bangunan, bahan yang digunakan yaitu dapat menggunakan bahan di dalam seperti pondasi sumuran, pondasi tiang panjang, dan juga pondasi borpel. Landasan perancangan bahan bangunan. Kolom balok yang dapat yaitu menggunakan baja IWF. Tujuan penggunaan baja IWF selain penghematan bahan juga melihat dari sisi keringanannya namun tetap kokoh. Rangkaian bagian atap dapat menggunakan rangka dengan bahan ringan yaitu jenis pipa baja yang digunakan sebagai struktur pembentuk. Landasan perancangan utilitas bangunan. Yang pertama yaitu transportasi vertikal. Transportasi vertikal yang digunakan di sini yaitu jembatan penyeberangan orang dari gedung parkir menuju ke gedung stasiun LRT. Yang kedua yaitu transportasi horizontal. Transportasi horizontal yang digunakan di sini yaitu seperti tangga darurat, ramp untuk disabilitas dan juga eskalator. Yang ketiga yaitu pipa dan plumbing. Kebutuhan sanitasi yang berupa urinoir dan kloset. Kebutuhan air bersih pada bangunan untuk skala industri yaitu 100 liter per orang per hari. Yang keempat yaitu pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran. Di sini terdapat 4 di antaranya yaitu memberikan instalasi sprinkler otomatis, yang selanjutnya yaitu memberikan instalasi pemadam api tetap. Yang lainnya dapat dilihat pada slide. Demikian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya.